Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Mbak Supir. Mbak Supir. Mbak Muti. Oke, ya. Mbak Muti ya. Di sini saya udah bareng sama Mas Bagas. Bagas, Ya, Mas betul Bagas sekali. ini teman suami saya kebetulan. Teman juga, Mbak Muti juga. Oh, dong? iya. Apa kita musuhan, Mbak? Jangan. Enggak dong. Karena ya. Mbak sudah merebut supir. Waduh, ada skandal apa nih? Enggak. Oke. Pandemi nih. Iya, Mbak. Pandemi, Mbak. Apa yang berubah dari hidup Mas Bagas nih pas ngejalanin pandemi kayak gini? Oke, yang pertama itu, Mbak, dulu sebelum pandemi itu saya tuh suka capek, Mbak. Saya suka sedikit-dikit sakit. Tapi semenjak pandemi saya sering di rumah, saya lihat status, lihat YouTube, saya tuh ngelihat Power G, Mbak. Oke. Terus saya akhirnya mencoba Power G, Mbak. Power G ini apaan ya? Power G itu saya belum dikasih tahu Bunung nanti. Pokoknya suruh ikut mempromosikan gitu aja, Mbak. Oke. Terus nah, pokoknya Power G itu bagus. Kalau mau beli nanti bisa hubungi Bunung, nomornya ada di bawah sini, Mbak. Oke, nanti langsung kepoin aja ya teman-teman ya. Mas Supir yang ngedit tulisannya. Oke, kesibukannya apa nih sekarang nih? Saya nggak sibuk ngapa-ngapain, Mbak. Oh, nggak sibuk ngapa-ngapain? Saya sok sibuk aja sekarang. Kegiatannya apa nih kegiatannya? Kegiatannya yang pasti sekarang saya kesibukan baru saya adalah mencoba belajar saham. Oke. Itu lagi booming juga nih sekarang. Betul, lagi soalnya booming. kan orang-orang pandemi banyak yang kerja di rumah, bete nggak ngapa-ngapain, akhirnya kan kepo apa nih yang bisa ngasilin cuan gitu kan, betul. Bener nggak? Betul sekali, Mbak. Jadi saya belajar saham karena kebetulan saya juga ngajar pasar modal, jadi saya terpaksa harus belajar saham. Oke. Nah, saya belajar, alhamdulillah. Kemarin waktu pandemi itu saham jatuh, Mbak. Wah, harga pada turun semua, berguguran itu. Nah, jadi waktu harga turun itu saya beli. Oke. Jadi saya kan memang belajarnya udah agak lama karena memang udah dari pertama kali ngajar memang pasar modal. Jadi saya tahu, oh saat-saat ada gejolak itu pasti harga saham turun. Strategi itu ya. Contoh kayak pandemi, terus kayak kemarin Pilpres Amerika, Donald Trump itu juga harga saham jatuh. Terus sekarang alhamdulillah vaksin sudah mulai ditemukan, perekonomian udah mulai stabil, harga saham naik. Nah, kalau harga saham naik ini saya udah nggak berani untuk beli. Nah, nanti nunggu harga saham turun lagi, biasanya ada apalah kejadian-kejadian yang membuat saham turun baru saya berani beli gitu, Mbak. Oke, buat pemula nih kayak saya ya, emak-emak juga karena temen-temen lagi rame saham dan lain-lain, pengen ngikut juga nih. Boleh. Kan sambil iseng-iseng ya. Cuman beberapa di sosial media itu ada yang saham, ada yang reksadana, ada obligasi, macam-macam kan itu ya. Itu sebenarnya bedanya apa? Terus sebagai pemula tuh mending milih yang mana sih gitu? Jadi kalau saham itu intinya dari awal dulu ya, saham itu kita kayak membeli surat kepemilikan dari suatu perusahaan. Oke. Nah, untungnya tuh dari mana? Untungnya itu ada dua, Mbak. Satu capital gain, dua dividen. Kalau untung dari dividen itu nggak usah terlalu diharapkan karena paling kecil. Nggak terlalu besar. Nah, biasanya kita banyak mengharapkan itu dari capital gain. Misalkan contoh waktu pandemi saya beli saham Telkom. Itu ambruk sampai ke harga sekitar 2000-an. Wow. Sekarang udah hampir mendekati 3000. Nah, jadi satu sahamnya itu saya bisa untung hampir sampai sekitar 800 rupiah lah. Iya. Itu satu saham. Padahal beli saham itu minimal adalah satu lot. Satu lot ya. Atau 100 lembar. Oke. Maka kalau diasumsikan satu lembar saya udah untung 700 rupiah, maka satu lot saya udah untung 700.000. Ya, nah
Rp700 ditambah dikali nolnya 2. 70.000. Nah, sorry 70.000 itu baru 1 lot. Kalau saya waktu itu beli seandainya saya beli 10 lot udah untung 700.000. Baru dalam jangka waktu beberapa bulan aja dan saya nggak ngapa-ngapain. Iya. Jadi uang yang bekerja sendiri, bahasanya. Enak banget ya. Passive income. Oke. Kerennya itu. Itu kalau saham. Nah, kalau reksadana itu sebenarnya kita beli saham tapi pakai perantara manajer investasi. Jadi kan kadang gini, kita bingung milih yang mana nih enaknya nih. Mau beli Telkom, Sido Muncul, Kimia Farma atau apapun lah, atau Astra segala macam. Kita kan bingung. Kira-kira perusahaan mana yang bagus? Kira-kira jangan sampai nanti kita beli harga 2.000, 2 tahun lagi jadi 1.500 kan malah rugi. Iya, nah, benar-benar. supaya kita milihnya genah, nggak keblondrok, kita pakai manajer investasi. Nah, beli saham pakai manajer investasi itu disebutnya reksadana. Gitu. Jadi ibaratnya reksadana itu kayak ada manajernya aja. Kalau kita saham, kita beli langsungan. Terus apalagi tadi? Obligasi. Obligasi lah. Kalau obligasi itu hampir mirip deposito. Hampir mirip deposito. Jadi kayak kita beli obligasi, misalkan 1 juta, nanti mungkin disepakati atau mungkin diinformasikan dalam jangka waktu 1 tahun dapat returnnya berapa, 6% atau 7%. Jadi kalau obligasi lebih gampang lagi. Tapi cuman kalau obligasi kita nggak bisa ngejual sewaktu-waktu. Jadi kayak deposito gitulah. Nah, ada jangka waktunya. Tapi kalau saham atau reksadana kita bisa menjual sewaktu-waktu. Cuma kalau di reksadana karena kita pakai jasa manajer investasi, maka kita harus ngasih persenan atau istilahnya biaya administrasi lah ke manajer investasi. Jadi kalau mau aman reksadana, tapi kalau tahu ilmunya mau belajar saham aja itu oke. Gitu. Oke. Jadi udah tahu ya berarti ya bedanya. Terus buat pemula mungkin reksadana lebih aman karena kita belum paham ya. Terus kemarin teman saya tuh ada yang bilang dia main saham kan, katanya ada yang dibeliin ke blue chip, ada yang dia emang bisa dimainin setiap hari tuh jual beli gitu transaksi. Itu bedanya apa sih? Kalau yang dibeli tiap hari itu namanya trading. Kalau saran saya sih kalau kita memang nggak fokus banget di saham, kita nggak usah ikut-ikutan trading. Ibarat kata itu untuk orang-orang yang memang fokus pekerjaannya di saham. Jadi trading itu istilahnya kita beli saham waktu murah, lalu kita jual lagi waktu mahal, tapi itu dalam jangka waktunya harian. Jadi kita harus mantengin terus tuh grafik saham. Begitu ada yang turun langsung kita beli. Nanti kita mantengin lagi, begitu mahal kita jual. Gitu. Cuman kalau kayak saya dan juga mungkin Mbak Muti yang kita mungkin sudah punya profesi tetap lain, kita jadikan saham itu sebagai tabungan, Mbak. Betul. Jadi kita beli aja yang blue chip. Blue chip itu yang apa maksudnya? Blue chip itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah kuat. Jadi yang kecil sekali kemungkinannya bangkrut. Astra bangkrut hampir kecil sekali, ya kan? Tapi itu katanya lagi turun ya Astra ya sekarang? Ya, cuman kan nggak nyampe bangkrut. Ada banyak Mbak perusahaan-perusahaan yang kita nggak kenal. Jadi perusahaan-perusahaan yang baru kecil-kecil, yang baru-baru itu memang menggiurkan. Karena bisa jadi kita ini beli cuma 200 perak, 300 perak, tapi bisa jadi tahun depan bisa 10 kali lipat, bahkan 15 kali lipat. Tapi kan bahaya. Gimana kalau perusahaan kecil-kecilnya itu tiba-tiba jatuh, bangkrut gitu ya? Jatuhnya bukan cuma jatuh harga doang, tapi bangkrut. Lebih baik kalau saran saya, karena kita nggak fokus di saham banget, kita belilah dari perusahaan-perusahaan yang blue chip. Itu nanti ada daftarnya kok, kayak tadi Astra, terus Telkom, terus dari bank-bank juga ya? Perbankan, gitu. Pokoknya yang kelihatannya besar, Kimia Farma, Kalbe Farma, terus perusahaan tambang gitu-gitu, BUMN itu lebih aman. Memang sih Mbak, untungnya kecil sih Mbak. Dalam artinya kalau dibandingkan dengan kita
beli yang dari perusahaan-perusahaan kecil. Yang trading tadi itu Nah, ya? yang trading itu mungkin memang peluangnya besar, high risk, high return. Oh iya. Karena kan kita beli murah, ada kesempatan untuk jadi Iya, mahal. benar-benar. Tapi kan ada kesempatan juga jatuh. Nah, iya. tapi kalau yang blue chip, yang bagus, yang udah perusahaan kuat, dia mungkin naiknya nggak banget, tapi dia terus pelan. Nah, kita kan juga nggak ngoyo-ngoyo amat. Iya. Yang penting kita uang tuh bisa Ngalir bertambah, jalan ya, gitu ngalir ya. jalan. Jadi ya udahlah, kalau saya sih lebih suka yang blue chip aja gitu. Jadi yang aman-aman aja. Gitu, Mbak. Oke. Udah dapat gambaran nih lumayan nih. Jadi makin pengen invest nih. Nah, betul Terus banget. kalau misalnya apa namanya kan kalau kita investasi itu kan katanya kita harus punya tujuan keuangan kita untuk apa? Iya Karena sih. kalau misalkan cuman ya udah investasi cuma buat kaya gitu kan nanti sampai kapan gitu Iya, ya? betul. Misalnya ini kan misalkan saya lagi hamil gitu ya, nanti punya anak. Ya, Misalkan betul tujuan keuangan saya buat nyekolahin anak nih dari ada jangka waktunya misalkan 10 tahun atau 15 tahun gitu. Itu cocok juga untuk investasi di saham ya? Ah, cocok banget. Justru semakin lama akan semakin besar juga returnnya. Saham itu untuk informasi aja plus minus itu setahun itu antara plus minus 10 sampai 30%-an. Plus minus lah ya. Nah, Setahun ya itu satu ya? tahun. Berarti kan semakin banyak tahunnya kan semakin besar Iya. persenannya, ya kan? Jadi hitung-hitung nabung nggak Nah. terasa ya? Nabung nggak terasa dan menyelamatkan kita dari inflasi. Oke. Gitu. Jadi Berarti cocok ya, bisa cocok. ya? Yang penting kita Cocok tahu banget. investasinya ke perusahaan apa? Ya, ke perusahaan Yang apa? blue chip itu salah yang satunya blue chip, ya? betul banget. Betul. Jadi kita main aman istilahnya. Main aman, betul. Main aman aja. Oke. Oke. Kalau di reksadana kan yang saya tahu ya, Hah? itu kan bisa ngecer kayak kita beli 20.000 gitu kan, kita Bisa. invest 20.000 berapa gitu. Kalau di saham, misalkan kita mau beli yang blue chip itu satu lotnya kan harganya lumayan mahal ya? Satu Atau- lot tergantung harga, Mbak. Oh, Contoh gitu. Sido muncul. Mm-mm. Terakhir itu kalau nggak salah sekitar 800-an, 800 perak satu lembar. Satu lembarnya. Berarti satu Satu lotnya 80.000. Iya kan nggak beda terlalu jauh ini juga. ya. Iya, jadi Oke. tergantung kita mau belinya berapa lot gitu. Minimal kan satu lot kan berarti kan ya puluhan sampai ratusan Iya. ribu juga gitu. Jadi cuman kan kalau saya sih jujur nggak pakai reksadana, Mbak. Saya pakainya saham. Lebih langsung ke saham ya. Saya langsung ke saham. Yang penting itu tadi belinya di yang blue chip. Oke. Pokoknya saya cuma beli yang saham-saham yang bagus, yang perusahaannya terkenal gitu. Cuman kalau di reksadana kan kita harus bagi Iya, keuntungan bagi dengan manajer keuntungan, investasi dan betul. sebagainya gitu. Ya nggak apa-apa sih. Cuman kalau yang masih recehan kayak saya sih kayaknya lebih enak saham. Oke. Gitu. Terus kalau misalnya apa namanya cara kita investnya nih kan ada yang misalkan oh ini nih lagi dapat durian runtuh nih lagi dapat duit banyak mau sekalian beli misalkan berapa juta gitu ya. Ya. Mendingan seperti itu atau nyicil aja tiap bulan misalkan cepet gitu atau gimana enaknya? Kalau Strateginya itu, deh. Kalau strategi ya, kalau saya lebih suka sedikit tapi istiqomah. Oh, oke. Jadi karena kan gini dapat durian runtuh kan juga nggak mesti ya. Iya benar. Nggak mesti. Takutnya nanti ketika kita nggak dapat durian runtuh nanti kita berhenti investasi deh. Oh iya. Iya kan. Jadi maksudnya untuk menjaga semangat ya minimal saya sih alokasikan paling nggak sebulan 200-300 ribu untuk beli saham. Bahkan cuma 100 ribu pun juga bisa. Iya. Jadi plus minus 200 ribu itu saya sisihkan untuk beli saham. Beli saham, oke. Walaupun sedikit yang penting semangat investasinya itu terus terjaga. Kalau sekali beli Terus udah nggak beli terus, lagi. aduh nggak beli lagi. Iya. Nah, soalnya kadang tuh saham tuh kita nggak tahu nih kapan pas turun. Nah itu yang menghindarinya saya lebih suka beli sedikit. Nah, jadi kayak ya udah kayak nabung aja gitu Iya, ya sebulan 100 Sebulan 100 gitu. 100 itu aja. Oke. Terus kalau untuk misalnya nih saya kan tadi rencananya misalkan 15 tahun gitu ya.
tiba-tiba di 8 tahun atau di 7 tahun butuh dana nih, itu bisa, maksudnya kita jual tuh cepat nggak sih prosesnya? Langsung. Ya hari itu juga gitu. Kita gitu. pakainya aplikasi kan. Kita pakai aplikasi, pokoknya selama itu hari kerja, kita mau transaksi jual beli pasti bisa. Jadi nggak harus nunggu, misalkan tadi pinginnya 15 tahun, 8 tahun, nggak. Bahkan minggu depan atau besok pun bisa. Mau dicairin bisa ya? Bisa, iya. Jadi memang gimana ya, kayak sebenarnya itu juga bisa jadi kayak pisau itu loh. Maksudnya kita jadi gampang untuk ngejual. Jadi kan kadang kan pengen ini jadi gampang ngejual. Kalau kayak kita pakai deposito obligasi kan kita dipaksa. Nunggu ya. Nah, kita dipaksa untuk nggak bisa nyairin. Jadi kalau di saham kita bebas terserah kita ya. mau nyairin atau enggak, terserah kita. Jadi harus pinter-pinternya kita nahan nafsu, pinter-pinternya kita ngatur keuangan, jangan sampai wah pingin apa, ternyata nggak terlalu butuh ngejual saham, wah eman-eman banget. Iya ya. Gitu Mbak. Oke. Kalau misalnya apa namanya untuk pemula nih, yang sama sekali belum pernah kenal saham, itu pertama yang harus kita lakukan apa langkah-langkahnya? Langkah pertama buat namanya kita harus istilahnya tuh RDN, kita buka rekening dana nasabah. Jadi kita kalau mau beli saham itu harus pakai rekening dana nasabah. Itu caranya adalah dengan intinya kita buka sekuritas. Kita buka sekuritas. Jadi ada banyak banget macam sekuritas, Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Bibit segala macam. Kebetulan saya milihnya BNI Sekuritas. Jadi saya pertama caranya buka websitenya BNI Sekuritas, ngisi aplikasi, udah jadi. Terus saya dikirim email password username, terus saya buka Play Store, download aplikasi Beyonce atau aplikasi BNI Sekuritas, masukkan saya bisa transaksi, tapi syaratnya harus punya rekening BNI. Nah, kebetulan juga udah punya, jadi udah deh. Jadi nanti kalau mau beli saham harus ngisi top up saldo dulu di BNI Sekuritas. Jadi dari BNI biasa saya transfer ke BNI Sekuritas, terus beli, udah selesai. Nggak tahu saya kok nyoba kok tanpa modal ya, maksudnya nggak ada setoran awal harus berapa. Nggak ada. Di BNI Sekuritas gitu waktu saya nyoba. Soalnya waktu itu saya nyoba sebagai pelajar. Mungkin karena statusnya masih pelajar. Statusnya masih pelajar gitu. Terus akhirnya udah langsung bisa transaksi. Jadi nggak perlu modal yang besar-besar. Ada beberapa sekuritas lain yang modalnya sampai 1 juta, 5 juta. Wah itu bagi saya masih berat Mbak. Apalagi waktu itu masih CPNS, gaji masih 80% itu. Mikir-mikir. Jadi curhat nih. Nah curhat. Alhamdulillah sekarang sudah full. Alhamdulillah ya. Dapat remon lagi. Aduh. Udah nggak usah dibahas itu ya. Nggak usah dibahas. Ada skandal macam-macam nanti kalau bahas itu. Jadi intinya tinggal bisa kita lakukan di rumah ya, berarti ya. Bisa banget Mbak. Kita kayak main aplikasi doang. Gitu. Oke. Nanti boleh deh dicoba ya. Boleh Mbak, boleh banget. Nanti kalau mau lihat bagaimana caranya membuka BNI Sekuritas, bisa lihat di channel saya. Channel Buku Petunjuk namanya Mbak. Nanti langsung kepoin Buku Petunjuk. Tulis saja di YouTube Buku Petunjuk, kelihatan channelnya. Gitu. Ada tutorialnya ya berarti ada tutorial BNI Sekuritas, ada. Ada banget. Oke, terima kasih banyak Mas Sama-sama, Bagas Mbak. untuk sharingnya hari ini. Semoga sama-sama. bermanfaat. Jadi nggak harus nunggu tua untuk investasi main saham ya. Kita yang muda-muda gini malah lebih semangat harusnya ya. Kita masih punya jangka waktu yang panjang. Iya, betul. Semakin besar return-nya. Kalau udah tua kan mungkin udah nggak lama lah. Kita kan mungkin masih lama gitu kan. Karena kan yang selama ini ada main saham itu kan biasanya bapak-bapak, om-om ngisi pensiun gitu kan, main saham. Sekarang malah yang muda-muda justru ya. Betul. Baik, terima kasih banyak untuk sharingnya. Semoga lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi dengan pembicaraan yang lebih menarik ya. Siap, Mbak. Boleh, terima Mbak, kasih banyak. Jadi jangan lupa kepoin ini juga. Oh iya. Ini selain ada Powerji ada
NL Lemon. Iya, Nah, ini seger-seger enaknya diminum pas siang-siang. siang-siang betul. Dingin pakai es. Dingin pakai es. Nah, makin mantap. Terima kasih Digoreng banyak. dadakan. Oh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.